intervensi asing ini akan main yang sekarang ini kita rame-rame sering sebut proksi 2021 tambah merucut ke situ. Karena dalangnya ini kan nggak mungkin main secara fisik seperti zaman revolusi kita dulu. Sekarang ini kan nggak pakai itu, yang datang itu duitnya aja gitu. Dan kita diadu. Pak, kalau mau disederhanakan sebetulnya apa yang dilakukan oleh EPI selama beberapa waktu terakhir sampai kemudian dilakukan itu tak lepas ada semacam sutradaranya dari luar gitu. Ya. Di kepentingan barat itu untuk mengadu domba masyarakat kita. Tidak selalu ada dalangnya, tapi memanfaatkan gitu. Yang lebih banyak bisa dicari buktinya itu memanfaatkan. Kalau dalang susah dicari. Nah, karena kan pekerjaan intelijen. Bagaimana kita buktikannya? Seperti ISIS itu bikinan siapa kan kita tahu. Ada yang percaya teori konspirasi itu kan, coba buktikan bikinan siapa kan nggak tahu, tapi kan kita udah tahu itu. Masa diadu sendiri, yang ngadu nggak ada. Jadi yang diadu ya kita, terutama umat Islam kita yang dijadikan mainan. Supaya apa? Supaya jangan Islam kita itu memegang hegemoni. Jangan sampai Cina memegang hegemoni. Jadi apa? Hegemoni tetap dipegang status quo. Itu sebetulnya. Makanya saya membedakan dari pengamatan saya ini sebagai rakyat. Ternyata adikuasa dengan adidaya beda, harus dibedain. Kalau Cina itu adidaya, dia punya kekuatan untuk mempertahankan dirinya luar biasa. Amerika juga belum tentu bisa menembus itu. Tapi kalau dia mengeluarkan kekuatan untuk memenangkan perang di luar, di negeri orang, dia nggak punya kekuatan itu. Masih kalah sama Amerika. Kalau Amerika kan bisa armada ke-7, bisa pangkalan-pangkalan militer di mana-mana di dunia. Dia siap untuk menguasai tempat di mana saja gitu. Nah, karena itu yang adikuasa ini tidak bisa begitu saja kita bypass, dia bisa ngerjain kita. Kalau yang adidaya itu hanya persoalannya ekonomi. Ya kita hitung-hitung aja apa untungnya kita, apa ruginya kita, apa untungnya dia, apa ruginya dia itu. Tapi kalau adikuasa ya, dia bilang kamu nggak nurut ya, saya lebih kuat dari kamu. Saya bilang kalau kita kuat dulu tuh, kalau sukses tahun 61 kita punya nuklir, kita nggak dikerjain lagi. Tapi gagal ya kita. Yang penting kita ini kan konsisten, kita punya Pancasila kok. Itu aja kita jadikan fondamen, kita bangun rumah kita. Jangan Pancasilanya juga mau diganti khilafah. Terus kapan dibangun rumahnya gitu. Emangnya begitu dijadikan fondamen langsung jadi? Enggak lah. Lama itu nanti pertengkarannya. Itu makanya tidak ada konsistensi, akhirnya tidak ada stabilitas. Stabilitas keamanan, untuk kesejahteraan, keselamatan rakyat, stabilitas politik tidak tercapai. Coba kita misalnya ini Pak Alex, tugasnya pemerintah itu cuma 2, keselamatan rakyat, keamanan rakyat, dan kesejahteraan. Jadi satu koin, di sini keamanan, di sini kesejahteraan. Untuk bisa berdiri supaya kita baca kan perlu stabil. Kalau kita jadi ini kan cuma keamanan aja, kesejahteraan nih. Stabil putar supaya stabil dia. Keamanan, kesejahteraan. Jadi kita perlu stabilitas. Dan juga jangan pindah-pindah tempatnya, itu namanya tidak konsekuen. Harus konsekuen, tetap di sini dan stabil. Maka keamanan, kesejahteraan tercapai ini kan. Nah, 2021 ini diganggu oleh yang begini, yang tidak konsisten, ingin mengganggu fundamental. Prinsip kita udah Pancasila mau diganti lagi, gimana? Nah, alhamdulillah sekarang dilarang organisasi itu, organisasi massa. Tapi terus mimikri, terus metamorfosa, ya itu tetap kalau itu melanggar hukum, ya tetap nggak ada gunanya.